wabarakatuh. Halo teman-teman maba semua, balik lagi sama kita di Obama, obrolan bareng mahasiswa. Nah, untuk Obama kali ini kita kedatangan tamu, namanya adalah Kak Anindya. Halo Kak. Nah, Kak Anindya ini merupakan salah satu kakak dari prodi analis ya? Iya, analis kesehatan. Nah, kesibukan apa nih Kak sekarang? Sekarang kesibukannya pastinya nyusun skripsi lah ya. Oh iya, kita doain ya teman-teman semoga lancar skripsinya, Amin. amin. Nah, Kak Anin ini sekilas ya Kak, kakak tuh dulu ikut organisasi KM FFS Lamka, bener? Bener banget. KM doang atau sama IMM juga Kak? IMM juga. Oh, jadi dua organisasi ya Kak? Organisasi. Nah, di KM kakak ikut apa aja tuh? Di KM awal tuh ikut himpunan mahasiswa analis kesehatan, Oke. terus di periode selanjutnya aku di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau untuk di IMM-nya 2 periode. Pertama jadi sekretaris bidang, yang kedua jadi kepala bidang. Wah, keren banget. Nah, Himalis itu setahu aku baru ya Kak? Iya, baru. Pada saat Apa aku tuh, masih masa percobaan, Hah? angkatan pertama Himalis. Wah, angkatan pertama Himalis. Angkatan pertama Himalis. Sekarang Himalis udah diresmikan ya Kak, Iya, untuk apa alhamdulillah. namanya organisasi Udah. sendiri. Betul. Nah, di Himalis kakak dulu jadi apa? Aku dulu di Himalis jadi sekretaris bidang juga, bagian wawasan akademik. Wah, wawasan akademik, pinter pasti nih. Enggak juga sih. Mau belajar lah intinya Oh, iya, ya, iya. mau belajar intinya orang-orang yang belajar. Nah, selain di KM FFS Lamka, apakah kakak ikut organisasi di luar juga? Iya. Pada saat itu atau sekarang nih? Kalau pada saat itu kakak ikut apa aja? Pada saat itu sih aku cuman DPM, Hima, terus KM, IMM, udah deh nggak ada lagi. Nggak ada. Kalau Paling paling aku sama ngajar-ngajar gitu, Oh. organisasi kan itu Iya, sering iya. aktivitas luar. Kalau sekarang aku ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini yang akhirnya menghantarkan aku sekarang menjabat sebagai Duta Generasi Berencana Jakarta Selatan 2020 atau biasa disebutnya Duta Genre. Duta Genre Jakarta Selatan 2020. Kakak perwakilan dari UHAMKA. Wah, keren banget teman-teman. Itu kalau Duta Genre gitu kan pasti ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bener Iya, nggak? ada Kalau yang laki-laki itu dari mana Kak? dari sejarah. Oh, UHAMKA dari sejarah. Dia anak sejarah. Wah, keren banget ya Kak Adin. Kalian dari FFS nih. pinter. Iya. Wah, gila membanggakan FFS banget nih pastinya. Harus dong. Iya. Nah Kak, bisa nggak diceritain nih ke teman-teman maba gimana sih awal mula kakak tuh bisa ikut organisasi? Awal mulanya nih. Awal mulanya nih, kan masih jadi maba-maba Iya, polos betul. yang nggak punya kerjaan nih berarti. Nah. Masih maba kan. Terus ngelihat kakak-kakaknya yang keren-keren nih. Kan waktu itu juga ada Pekan Ta'aruf, terus ada Odi juga. Nah, dari situ ngelihat kakak-kakaknya yang keren, Anin tuh ngerasa kayak ih bisa nggak ya kayak gitu. Ngelihat misalnya nih ada kakaknya yang jadi moderator, jadi pembicara pada saat peta atau mungkin acara BEM dulu namanya apa ya? Pokoknya adalah acaranya. Bikrab bukan? Iya, Binatang Bikrab. Kraven. Tapi dulu namanya aku bukan Bikrab. Apa ya? Aku lupa. Tapi kayak gitu Iya, juga kayak ya. gitu lah ya. Acara-acara yang kayak gini nih yang teman-teman sekarang laksanain dulu kan offline. Jadi Iya. kan kerasa banget tuh bener-bener ngeliat, ih kakaknya keren banget. Kira-kira Anin bisa nggak ya kayak gitu? Sampai akhirnya Anin tuh cari tahu organisasi apa aja sih yang ada di kampus. Karena sebenarnya mikir dong, mahasiswa itu nggak cuman sekedar upaya kita atau proses kita untuk mencari gelar profesi kita nih hari ini. Misalnya kayak Anin nih mau jadi analis kesehatan, itu nggak cuman dimanfaatin selama 4 tahun itu ya buat mencari gelar itu aja, tapi justru malah ada banyak aktivitas lain, pelajaran sosial, kehidupan segala macam yang dapatnya dari organisasi. Makanya dari awal semester ngeliat kakak-kakaknya yang keren-keren banget, mau ikutan lah. Awalnya gimana sih Kak caranya biar bisa masuk organisasi, biar bisa masuk, waktu itu kan di sini ada Hima tuh, ada himpunan mahasiswa. Akhirnya ikutlah LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Terus kalau yang di IMM-nya ikut Darul Arkom dasar. Dari situ mulai menjabat, ikut organisasi, dan sampai sekarang ketagihan. Wah, Asli ini bikin ketagihan loh. ini nggak beres ya, ini beneran. Beneran ketagihan. Karena emang seru banget. Iya. Seseru itu, pusing sih pusing, ada pusingnya, kayak capek sih ada, tapi seru, ya kan? Nagih ya sih, bener. Aku juga. Malah nih kalau lagi kayak gini jadi kayak, aduh pengen kepanitiaan lagi. Iya, apalagi pengen karena acara online iya. ya, jadi berasa kayak Kangen ya? banget. Iya, bener. Iya, aku juga yang sekarang Bener. udah lengser gitu kan, Heeh. ngerasa kayak ih pengen lagi. Kayak kangen gitu ya, Iya, kangen ngumpulin apa. suasana ngumpulnya, suasana kita saling berdiskusi sesama satu teman-teman. Karena itu juga pelajaran banget sih.
aku bisa ngomong kayak gini, aku bisa share pengalaman kayak gini ke teman-teman kan juga gara-gara organisasi. Iya benar. Gak cuma presentasi di kelas doang. Oh jadi ada dampak ke yang hal lain juga. Pasti. Nah coba untuk dampak ini apa sih yang kakak rasain sebelum kakak ikut organisasi sama sesudah kakak ikut organisasi? Baik ke diri kakak sendiri ya, apa sih yang kakak ngerasain perubahannya gitu? Perubahannya itu pasti banyak banget sih. Kan kita berproses ya. Iya. Pada saat kalau mungkin Kokom tahu Anin awal-awal masih maba gitu atau mungkin baru banget lulus SMA, itu orangnya pemalu banget. Terus buat ngomong juga kayak susah banget, bener-bener yang nggak tahu dia harus ngomong apa. Introvert ya? Iya banget, introvert banget. Terus cupu juga lah ibaratnya. Bener-bener yang kayak masih polos, masih cupu, masih nggak tahu apa-apa. Hingga akhirnya kenal dunia organisasi, dididik lah sama kakak-kakak yang pasti kalau misalnya kita masuk organisasi nih ya nggak usah takut, kita pasti dibimbing sama kakak-kakak yang ada di atasnya, cuttingnya. Misalnya yang di Hima nanti dibimbing sama yang di BEM dan seterusnya lah kayak gitu. Nah dari situ akhirnya ada perubahan-perubahan karena di dalam organisasi banyak hal yang bakal kita coba nih. Misalnya nih kita ngerasa nggak bisa ngomong tapi nanti di apa ya kayak dipancing nih, ayo Kokom jadi MC ya. Kan kayak yang nggak bisa cuman ya nggak bisa kayak gitu selamanya, pasti kita harus coba karena tuh kesempatan di organisasi itu masa-masanya belajar. Jangan bilang nggak bisa, justru pada saat berorganisasi lah di situ berproses. Ya udah deh mau jadi MC, akhirnya kan harus berani ngomong di depan umum. Terus misalnya dapat kesempatan jadi OC atau mungkin jadi ketua pelaksana ya, itu kan ditantang lagi gimana caranya kita bisa mengorganisir tugas-tugas orang lain, mimpin, terus menjalin hubungan komunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan komunikasi dengan pimpinan. Karena kalau bukan organisasi, Anin nggak bakal kenal sama pimpinan kampus. Betul. Sama bunda, sama wakil dekan, sama dekan. Kan kalau relasi kita kuat ke pimpinan, ini ada dampak positifnya juga kok. Aku nih dapat beasiswa itu atas rekomendasi dari bunda karena bunda ngelihat Anin. Nah, bunda bisa ngelihat Anin karena apa? Ya karena Anin berorganisasi. Iya benar. Salah satunya kayak Salah gitu satunya ya, itu. Jadi nggak cuma sekedar prestasi atau mungkin nilai kita IPK-nya bagus gitu kumlot di kelas, tapi kalau misalnya nggak ada organisasinya tuh kayak kurang berguna aja gitu loh. Gitu-gitu aja gitu ya Kak? Iya, dampaknya juga nggak bisa meluas gitu. Terus kan kalau misalnya di organisasi ada program, makanya aku masuk wawasan akademik kayak bimbel gitu. Jadi kita pinter tuh nggak boleh sendirian, pinter nggak boleh sendirian. Terus di organisasi tuh nggak cuma sekedar ya kita berdiskusi, tapi kita juga saling belajar bareng di bimbel itu. Banyak lah. Keluar dari zona nyaman kakak pada saat itu ya? Keluar banget. Yang banget ya? Harusnya mungkin banyak time untuk rebahan gitu ya, wasting time dengan drakor mungkin. kalau misalnya gara-gara organisasi nih, ya mungkin itu akan sedikit terkurangin waktu kita yang sia-sia, tapi itu berdampak banget. Bener-bener apa yang kemarin susah-susah kemarin kakak laluin, ya sekarang kakak rasain. Bener-bener ada progres dari diri sendiri, terus ada proses, akhirnya dikenal orang juga, bisa dapat banyak kesempatan juga, sampai akhirnya kemarin bisa ketemu online sama Kak Shirley juga, itu kan gara-gara ini juga ya, record organisasinya juga. Bener-bener. Nah Kak, aku mau nanya nih, balik lagi ke waktu awal kakak ikut organisasi, sempat ada pertentangan dari orang tua? Karena ini ya Kak, awal-awal jadi ikut organisasi itu pasti ada aja alasan kayak gitu Kak. Pasti kayak aku nggak boleh sama mama, aku kuliah aja gitu, takutnya mengganggu. Nah kakak sendiri ada nggak kayak gitu? ada dong. Ada. Oh terus kakak gimana tuh Kak cara ini ke orang tua? Jadi dulu pernah ya, waktu masih SMA kan aku OSIS. Cuman aku di bagian MPK-nya, aku waktu itu nggak lolos SBM, nggak lolos SNM, tuh sempat disalahin gara-gara OSIS. Padahal sebenarnya bukan gara-gara OSISnya, yang mungkin emang kurang keberuntungannya juga ya masuk PTN. Oke, itu sampai akhirnya pas kuliah sempat diwanti-wanti, kamu jangan terlalu banyak organisasi. Kuliah gitu. Oh iya. Kuliah karena kemarin udah kayak gitu ya. Kan? Khawatirnya gitu kan, terlalu sibuk karena kan kalau udah asik gitu sama organisasi, ntar malah takutnya lupa sama akademik. Terus aku ya bilang ke ibu, enggak kok bu, organisasi di kampus tuh nggak cuma sekedar berorganisasi. Kalau misalnya ada nih teman-teman nanti yang mengalami hambatan restu orang tua, nggak usah terlalu banyak ngejelasin deh, tapi buktiin aja. Nah buktiin. Nah aku waktu itu bener-bener kayak ngebuktiin kalau aku tuh bisa kuliah dengan nilai yang baik. Akhirnya aku buktiin dari awal semester aku mempertahankan IPK aku yang cukup baik lah ibaratnya ya.
jadinya orang tua pun percaya. Nah kalau kita udah dapat kepercayaan orang tua itu udah gampang banget ke depannya. Aku pulang malam jam berapa pun paling cuma ditanya pulang jam berapa. Ya paling ya kalau misalnya udah lewat dari jam 9 baru ditanya lagi mau kapan pulang, tapi nggak sampai yang dilarang. Bener-bener yang kayak oh ya udah oh mau IMM, oh mau KM, mau DPM, mau segala macam itu udah tahu. Karena orang tua pun akhirnya melihat progres kita, progres yang mungkin tadinya nggak bisa ini jadi bisa, yang bisa mempertahankan nilai asalkan kita komitmen, asalkan kita bener-bener nih bisa nunjukin sama orang tua juga luluh kalau lama-lama. Jadi harus bikin orang tua tuh percaya gitu. Harus percaya, karena Mahal kalau ya, udah Kak? percaya itu udah gampang banget Iya deh. sih. Udah tinggal ya udah sana ya udah. Aduh, seru banget ya teman-teman. Sekarang kayaknya kita mau pindah dulu nih Kak, ke lantai 2. Kita mau lihat ke lantai dulu. Boleh, dulu ya, boleh. Kak. Ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di lantai 2. Kalau ruang kuliah kita di sini ya Kak ya. Iya. Lantai 2 ini biasanya aku kalau kelas siang sih biasanya di sini. Dia kalau kelas pagi di sini tuh. Lantai 2. Kalau Kakak di mana biasanya kelas? Aku biasanya analis ya di ujung sana tuh. Kalau nggak di lantai 3, lantai 2, tapi posisinya di ujung sana. Oh yang Yang 2010, 3010 biasanya. oh tadinya tuh bekas kedokteran ya Kak? Ya, jadi analis itu nempatin yang dulunya kedokteran. Bagus berarti bagusnya. Oke nih teman-teman, kita lanjut ya obrolan sama Kak Anin. Nah Kak, selama ikut organisasi, kalau aku ya Kak jujur nih, waktu aku di Hima itu kan aku semester 3 semester 4 ya Kak. Namanya dari kader jadi pengurus itu kayak down banget, downnya tuh kayak capek banget ya di Hima. Nah aku tuh kayak gitu kan. Nah kalau Kakak tuh ada nggak saat masa-masa kayak gitu kan? Ada pasti. Apa gitu? Itu namanya dinamika berorganisasi lah ya. Dinamika berorganisasi itu pasti ada. Pada saat waktu di Hima itu aku juga ya sempat kaget, apalagi Himaku Hima Baru percobaan. ya? Jadi benar-benar yang baru banget. Terus ya kita punya kakak, ya paling kakaknya kakak farmasi, karena sebelumnya kan belum ada kakak-kakak yang analis. Itu kerasa banget sih dinamikanya. Musik juga ada tuh kan ya belum seberapa ya. Iya. Masih cuma ngikutin Iya, kegiatan bener. doang. Tapi kalau misalnya udah jadi pengurus, kita benar-benar yang berinovasi banget kan. Karena pertama, beda banget kan kalau pertama berinovasi, kegiatan apa sih yang mau kita lakukan yang misalnya bisa memberdayakan adik-adik kita yang maba. Itu kan dari semua kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya akademik maupun pengkaderan. Di situ ya pusing banget. Dinamika serunya sih ada, tapi pada saat itu mungkin kita ngerasain pusing ya, kalau bener-bener kayak wah capek gitu kan. Di semester 3, semester 4 tuh akademik lagi, Iya. Banyak-banyak ya Kak. praktikum banyak Iya. banget. Apalagi kalau analis tuh praktikum berapa ya? Iya, buat teman-teman analis siap-siap aja. Praktikumnya itu kadang satu semester bisa sampai 8 praktikum. Serius Kak, 8. 8 Farmasi 4 aja. Paling banyak 4 ya Kak selama satu Iya. semester. 4 aja tuh udah kayak semester 2, semester 3 tuh benar-benar sampai 8 praktikum kan rasanya kayak iya sih benar. ngap banget. Tapi kalau aku sendiri sih berorganisasi termasuk cara refreshnya aku, walaupun pusing gitu ya, tapi ya daripada akademik mulu nggak sih, Iya. pusing juga, cuman Refreshing lah ya. Karena refreshingnya ya ketemu sama teman-teman, ngobrolin terkait masalah Organisasi. klasik sih Iya. kedengarannya, ngobrolin Bener. tentang masalah kok asik, Tapi rasain deh. rasain Seru. nggak bisa kita definisikan. Iya nggak sih? benar-benar. Ya gimana ya? Kayak dibilang pada saat itu mungkin pusing-pusing, Heeh. capek-capek, tapi kalau udah berproses melalui itu ya seru banget, Nikmat gak sih Kak? nikmat. Oke, berarti kalau misalkan masa-masa down Kakak tuh sama ya di semester 3, semester 4 ya. 3 semester 4 Sama 5 lagi masuk lagi sebenarnya. Oh iya. Kalau itu berapa praktikum Kak? Oh, kalau 5 sih mungkin praktiknya lebih sedikit ya, kalau nggak salah antara 7 atau 6 gitu. Tapi saat itu kan jadi DPM ya? Iya, jadi kayak. Terus di IMM-nya juga jadi kepala bidang kan, jadi semakin ke atas anginnya makin kencang kan. Iya. Biasanya kayak gitu dinamikanya. Semakin kita di atas, semakin amanahnya semakin besar, ya pasti bermain permasalahan, dinamika
matematika itu makin kenceng juga, tapi itu yang semakin mendewasakan. Beda loh pola pikir orang yang berorganisasi sama yang enggak ya. Ini sebenarnya bukan maksudnya membanding-bandingkan. Memang setiap dari kita punya pilihan masing-masing. Enggak, aku juga nggak nyalahin orang-orang yang tidak berorganisasi, tapi aku cuma mau kasih saran alangkah lebih baiknya ketika kita berorganisasi. Karena tadi ketika kita belajar permasalahan, ini sebenarnya modal buat kita nanti setelah lulus. Kan setelah lulus kita kerja dong. Iya. Setelah kerja di perusahaan atau di tempat kerja pasti ada sistem organisasinya juga. Karena nggak mungkin kita kerja sendirian. Teamwork ya Kak? Iya, pasti ada teamworknya. Nah, dari organisasi inilah kita belajar komunikasi yang baiknya. Itu tuh benar-benar dari organisasi didapetinnya. Nggak kita dapetin di kelas. Di kelas mah apa sih paling kerja kelompok? Cuma gitu-gitu doang ya? Iya, beda. Gak meremehkan, Juga ada tingkatannya gitu ya Kak? Lebih pendewasaannya tuh beda gitu. Pendewasaannya beda, kematangan kita dalam menyelesaikan Masalah ya? permasalahan. Benar-benar. Dan kalau misalnya kita berorganisasi, kesempatan-kesempatan itu bakal datang. Dosen pun bakal ngasih misalnya nih ya, tugas atau apapun itu ke orang-orang yang terpercaya yang dianggap bisa mengorganisir. Nah itu kan sebuah, kalau kita udah dapat kepercayaan dari dosen, kepercayaan dari orang-orang tertentu, ya itu satu pengalaman dan satu kesempatan yang berharga lah kalau menurut aku. Itu yang Kak rasain banget ya dari selama berorganisasi. Nah, balik lagi nih Kak. Berarti tadi masa-masa down-nya gitu kan. Nah, otomatis kita kan sebagai pelajar, mahasiswa, tugas kita adalah belajar. Orang tua kita mengamanahkan kita di sini untuk belajar. Itu Kakak ada nggak kesulitan gimana sih cara bagi waktu antara organisasi sama belajar? Pernah nggak Kakak kayak? Mungkin untuk membagi waktu itu adalah proses bisanya. Saya sampai sekarang juga masih berproses belajar buat cara membagi waktu yang benar. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa, asalkan gini. Tugas kita tuh harus tahu prioritasnya. Yang pertama, kita kuliah ya untuk menuntut ilmu. Terus kuliah enggak. Ini kan enggak gratis. Bayar misalnya lagi di sini ya. Di PPS itu kan. Teman-teman tahu sendiri lah untuk ya farmasi lah berapa, analisis berapa. Kedokteran dulu apalagi ya. Jadi benar-benar yang jangan disia-siakan juga, jangan berarti karena asik nih berorganisasi akhirnya malah lupa sama kewajiban. Ibaratnya kalau akademik itu kewajiban, kalau organisasi itu tanggung jawab. Kalau kewajiban itu ya wajib harus dikerjain, tanggung jawab pun sama, harus ketika kita udah dapat amanah misalnya jadi kepala bidang, amanah jadi sekretaris bidang atau bahkan anggota sekalipun, ya itu amanah, itu tanggung jawab harus dikerjain juga. Tapi yang wajib juga benar-benar harus diprioritaskan dong. Aku benar-benar dari awal bisa dapat kesempatan kuliah di sini, ya bersyukur. Kuliah tuh nggak semua orang bisa kuliah loh, jadi jangan disia-siain. Apalagi kuliah kayak gini ya Kak, kuliah kesehatan, biaya mahal. Orang tua kalian, orang tua kita tuh udah baik banget bisa masukin kita ke sini. Gimana perjuangan mereka tuh sampai kita di sini benar berat banget. Jangan disia-siain. Jangan disia-siakan, malah kalau bisa diringankan sama kita, entah cari beasiswa kah atau apa. Aku tuh dari awal masuk kuliah ya gitu aku mikirnya kayak pokoknya harus dapat beasiswa, pokoknya harus dapat beasiswa karena kan kasihan ya orang tua aku juga punya adik-adik yang harus disekolahkan juga. Aku nggak boleh egois, makanya pas masuk kuliah itu benar-benar dari awal semester teman-teman harus nabung nilai maksudku. Karena semakin ke atas, semakin ke semester atas itu semakin susah kan? Iya benar. Semakin susah pelajarannya, terus organisasi atau segala macam aktivitas juga semakin padat, terus kadang semangatnya semakin hilang-hilang. Bergejolak. Biasanya nih ya semester 5 nih, ada yang namanya fase salah jurusan. Itu ada aja antara kayak pengen berhenti tapi nanggung, kok ngerasa salah jurusan karena kayak udah gumuh banget gitu loh. Pengen berhenti tapi udah setengah udah setengah jalan gitu. Berapa juta di kampus kan? Gak mungkin juga. Kalau semester awal tuh masih fun-fun aja karena emang pelajarannya juga masih dasar. Nabung nilai di semester awal, semester 1, semester 2 itu adalah kesempatan yang baik untuk menabung nilai. Aku pun dulu ngerasa aku udah bagus nih jalannya nabung nilai di semester awal. Jadi IPK-nya bagus kan, IPK-nya tinggi. Terus ketika kita udah nabung nilai di awal, fokus. Kalau misalkan lagi belajar, waktunya akademik di kelas ya akademik. Gimana caranya tuh kita paham selama di kelas. Kalau misalkan nggak paham, ya tanya ke teman. Atau mungkin kalau berani, ya tanya ke dosen. Bener-bener
perhatian lah ya ke dosen. Sedikit-dikit mah nggak apa-apa lah ya. Apa lah ya? Kan kita butuh ilmu Iya, juga bener, kan, bener. atau mungkin kalau mau lebih rajin lagi ke perpus. Iya benar. Karena mahasiswa itu sebenarnya cuma 30% dikasih materi sama dosen. Sisanya kita harus cari tahu sendiri, sisanya kita harus berusaha sendiri. Fokus ketika belajar, kalau ujian jangan sekali-kali main-main. Bener-bener yang karena itu gimana ya, bukannya masalah nilai, Iya. tapi emang ilmu, nilai itu tuh dibutuhin banget. Gimana caranya kita bisa mempertahankan IPK. Nah, untuk yang masalah organisasi sendiri, yaitu kan tanggung jawab, itu juga harus pembagian waktunya secara prioritas. Kalau misalnya memang nih kita dikasih amanah buat sebagai ketua pelaksana, otomatis kan kita yang memegang tanggung jawabnya. Maka ya itu harus diprioritaskan, itu harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya lah ya, gitu. Karena kepercayaan itu satu hal yang harus dijaga. Mahal Kita harganya, kan? mengecewakan kepercayaan, misalnya nih udah diamanahin jadi ketua pelaksana, mengecewakan. Ya mungkin emang setiap orang nggak kurang dari kecacatan sih ya, Iya. ada pasti kurang lebihnya. Tapi kalau kita udah berusaha maksimal, pasti hasilnya orang lain pun merasakannya juga beda. Fokus, kalau bisa tadi ya yang aku bilang, cari beasiswa, cari prestasi. Aku tuh aktif di organisasi juga sebenarnya ada motivasi lainnya ya untuk prestasi juga. Karena aku dapat beasiswa justru malah beasiswa aktivis. Oh. Jadi benar-benar beasiswa yang aku dapetin ini beasiswa karena aku sebagai seorang aktivis. Karena aktivis itu kenapa sih dikasih beasiswa? Aktivis itu kan dia bisa bermanfaat untuk orang lain kan. Aktivis itu adalah orang yang mau menempa dirinya untuk kepentingan, nggak cuma untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Itulah yang dilakukan aktivis, itu yang dilakukan oleh organisatoris. Jadi sebenarnya menjadi aktivis, menjadi organisatoris, nggak cuma sekedar kita berorganisasi, tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nanti kalau emang niat kita lurus, akhirnya dapatlah itu tadi hadiahnya, bisa dapat beasiswa aktivis. Teman-teman harus coba itu. Menarik banget ya beasiswa aktivis. Nah aku mau nanya sedikit soal beasiswa aktivis kayak Kak. Itu gimana sih Kak cara ngedapetinnya? Apakah kita harus berlembaga dulu atau kita nggak harus berlembaga tapi kita aktif aja itu juga bisa atau gimana tuh Kak? Jadi yang aku bilang tadi ya, karena aku berorganisasi, aku mendapatkan relasi. Jadi aku dikenal sama Bunda. Oke. Bunda Ari ya? Iya, Bunda Ari ya. Karena dikenal nih sama Bunda, aku juga kan ikut waktu itu pada saat awal klub himanya farmasi, debat, klub debat. Terus aku juga pernah ikut Olimpiade Sains Nasional yang biologi, itu aku mewakili. Ya aku ikut aja kalau misalkan ada lomba. Bun mau ikut, terus sempat nanya-nanya juga. Beasiswa tuh sebenarnya ada banyak kalau kita mau cari. Ada beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi pada awal mulanya aku tuh mau ikutin beasiswa peningkatan prestasi akademik. Pilihannya itu dari IPK dan itu dari Kemenristek. Dari Ristek lah ya, dari kementerian. Aku mau itu, aku tanya tuh ke Bunda. Aku tanya ke Bunda, Bun, beasiswa ini kapan ya keluarnya? Kapan pendaftarannya? Mau daftar? Ternyata sebelum beasiswa itu buka pendaftaran, Bunda tuh udah kayak nawarin dua nih, ada beasiswa ini nih, beasiswa sarjana muamalat. Nah, beasiswa sarjana muamalat ini ternyata persyaratannya adalah salah satunya selain IPK yang stabil, juga sebagai seorang aktivis. Jadi kita ikut organisasi apa aja, makanya selama kakak ngedapetin beasiswa ini ada pembinaan segala macamnya kan, dilihat selama kita jadi penerima beasiswa apakah kita bisa berprestasi atau enggak. Jadi dituntut buat kitanya tuh aktif, dituntut buat kitanya tuh bisa ikut berprestasi. Makanya akhirnya aku juga ke-trigger kan, semangat buat Tantang ya Kak? ikut Ya. lomba-lomba, walaupun sebenarnya ikut lomba-lomba juga nggak semuanya menang. Ada kalahnya juga. Sampai genre itu kan termasuk salah satu ajang perlombaan juga kan jatuhnya. Itu dapet di genre juga ke-trigger gara-gara ya tadi dapat beasiswa, terus akhirnya ke-trigger juga buat terus mempertahankan IPK. Keren banget kalau denger cerita kalian tuh kayak ngiri banget, kayak pengen banget ya, pengen deh jadinya gitu, kayak aduh enak banget ya jadi kanin gitu. Prosesnya panjang. Kadang kalau misalkan ngedengerin cerita yang sekarang kayaknya enak ya, padahal aku awalnya mulai berdarah-darah dulu ya. Jantung bangunnya Kani kan aku nggak tahu ya, tapi aku taunya Kani udah bisa jadi ini gitu. Keren banget sih, ya ampun. Semoga teman-teman nih nanti bisa ada yang lanjutin Kani ke depannya nanti. Harus lebih lah. Iya benar. Harus lebih baik lagi. Loh. Kita ke lantai 3 ya, kita lihat lantai 3. Nah teman-teman sekarang kita udah di lantai 3 ya Kak. Lantai 3 gedung
kalau misalkan kita materinya teori biasanya di sini nih. Nah kalau analis nih di sini ya Kak. Nah Ini dulunya gedung kedokteran ya. Jadi masih bagus, masih baru banget ya Kak. Masih baru banget. Nah lanjut nih Kak Anin. Kak Anin kan sekarang udah demis ya, nah ya udah demisioner. Jadi Kak Anin ini udah selesai nih masa baktinya di KMFP Selangka. Kak kasih tau dong, suka dan duka. Pasti ada suka dan duka. Mau apanya dulu nih Kak? Mau diceritain duka itu atau suka ya dulu? Tergantung mulut maunya kemana nih. Ya udah coba Kak, suka duka di KMFP Selangka. Suka duka. Dukanya dulu deh, habis itu biar kita suka. Iya. Jadi kalau misalnya dukanya selama di KMFP Suhamka dan secara umum di organisasi pastinya capek yang kayak apalagi ketika kita nggak bisa ngatur waktu. Ya jujur aku juga pada saat awal-awal masih nggak bisa ngatur waktu karena aku termasuk orang yang kalau bisa dibilang banyak kegiatannya, nggak cuma berorganisasi gitu ya. Sibuk. Ya tapi orang ngomongnya sih sibuk, cuma aku kadang nggak serta aja dibilang sibuk, bukan sibuk, tapi kita hanya berusaha produktif. Ya sih, karena kan kita sama-sama dikasih waktu 24 jam nih, tapi bedanya si A bisa nyampe ini nih, bisa kerjain itu, si B ternyata cuma bisa rebahan doang setiap harinya. Memaksimalkan waktu ya Kak? Iya, memaksimalkan waktu biar nggak ada yang sia-sia. Emang nggak ada yang sia-sia sih kalau misalkan kita ngelakuin, kan manfaatnya ke depannya nanti. Itu kalau misalkan lagi nggak bisa bagi waktu, itu tuh rasanya kayak pengen ngebelah diri gitu. Mungkin membelah diri aja gitu kayak, aduh gimana, apalagi namanya aku dua organisasi gitu kan, dua organisasi pasti ada lah ya bentrok-bentrok kegiatan. Tiba-tiba rapat sini, dilema banget iya. sih. Mau yang mana nih? Gitu. Dilema harus kemana dulu. Iya. Kadang malah aku ngerasa suka agak senang aja ketika dalam satu hari aku banyak kegiatan dan aku bisa, walaupun gak maksimal sih ya, bisa ikutin semua kegiatan di hari itu. Jadi seakan-akan kayak aku udah Asik, produktif ya. Kayak misalnya nih, abis dari rapat IMM ke kajian DPM, atau mungkin abis dari kebalikannya ya, kalau dari rapat DPM atau rapat HIMA, terus abis itu kajian IMM, terus setelah abis itu harus misalnya jadi sering bolak-balik ke Pasar Rebo atau mungkin ke Limau. Itu kan jadi satu hal, wah kita bisa ngebagi waktu ke sana kemari gitu kan ya. Kalau produktif ya Banget. Dulu tuh bener-bener kerasa banget kayak kadang jam segini di ruangan ini sedang melakukan aktivitas dari DPM atau apa. Nanti jam sekian udah ada di sini lagi buat ngurusin ini. Ya seneng, capek, kayak jadi satu lah. Tapi nikmat gak sih Kak capeknya tuh? Capeknya nikmat. Kalau aku sih gitu kayak capeknya nikmat banget walaupun capek badan ya. Walaupun capek badan, tapi kayak ya udah berkualitas capeknya tuh. Karena akhirnya kita bisa bermanfaat di berbagai sisi. Kita bisa kontribusi di sini, kita bisa kontribusi di sini. Terus nggak bisa bagi waktu, tapi kan seiring berjalannya waktu, akhirnya kita tahu ya. Terus diajarin juga kok gimana caranya kita bagi waktu, gimana caranya berskala prioritas. Ditentukan aja skala prioritasnya mana duluan yang mementingkan kehadiran kita. Kan kadang greget juga ya pengen berbagi diri, tapi kan nggak bisa gitu cuma satu, jadi ya udah jalanin aja. Terus ketika teman-teman mungkin mau memutuskan untuk banyak kegiatan, coba, kalau dari aku sendiri sih kurangnya kadang malah jadi nggak fokus gitu loh. Akhirnya malah jadi yang kayak kadang aku juga suka ngerasa sedih dan bersalah sendiri ketika aku tidak masih maksimal di satu kegiatan karena banyaknya hal yang harus aku tangani gitu. Makanya teman-teman, tapi dari pelajaran kayak gitu sih ya kedepannya akhirnya harus lebih baik lagi dong. Gimana manajemennya menyelesaikan satu persoalan di A misalnya, nanti menyelesaikan lagi persoalan lain di B. Jadi jangan yang setengah kesini, tapi coba selesaiin dulu sampai sekiranya bisa ditinggal baru pindah ke kerjaan yang lain. Itu kan sedih juga ya ketika kita nggak maksimal, takutnya mengecewakan atau apa. Terus dukanya lagi karena namanya proses belajar. Namanya belajar kan nggak bisa langsung tiba-tiba bagus gitu kan, pasti adalah gagalnya, pasti adalah yang namanya miskomunikasi antar sesama anggota, atau mungkin saran-saran dari kakak-kakaknya yang kurang bisa kita mengerti, sampai kayak ngerasanya kayak pusing sendiri aja gitu kayak kakaknya ngasih saran ini tapi realitanya begini gak sinkron gak sinkron kan, jadi kadang pusing juga lah ya. Terus ditambah nanti
urusan akademik atau segala macam yang akhirnya juga bikin pusing, bikin ruwet. Nah di situ sih posisi down, posisi sebel, duka, sedih segala macam. Tapi itu yang dirindukan karena dinamikanya kan di situ ya. Apa perasaan-perasaan seperti itu ya Kak? Perasaan-perasaan, rasa ya rapat bareng, debat bareng, nangis bareng. Itu pasti sih. Itu pasti sih. Bener-bener. Kenapa tuh nggak mungkin kalau nggak adu argumen ya? Pasti ada yang adu argumen. Nah di situ biasanya serunya tuh di situ ya Kak. Seru banget kan. Dulu juga kan ngalamin, kalau aku sih ngerasa ngalamin dinamikanya banget waktu di hima. Karena emang kan hima percobaan, jadi bener-bener haru duka segala macam sama teman-teman angkatan tuh ya di situ. Aku ngerasa proses aku gimana sih caranya kita bisa menyampaikan pendapat kita yang ternyata pendapat kita tuh nggak selamanya bisa selaras gitu dengan orang lain. Kadang-kadang bertolak belakang. Gimana caranya kita bisa menahan emosi diri, terus tetap ngeluarin pendapat-pendapat yang rasional. Itu kan belajarnya dari organisasi, nggak dari kelas. Kalau dari kelas kan itu satu hal yang pasti ya. Kita ini kan anak eksak nih ya. Satu hal yang pasti, tapi untuk sosialnya itu belajarnya dari organisasi. Itu. Terus apa lagi? Sama ini sih, biasanya penyakitnya anak organisasi karena udah keseringan berorganisasi, suka lupa sama diri sendiri. Jangan sampai jadi sakit gitu maksudnya. Tapi pernah nggak sampai jadi sakit gitu? Aku sih termasuk orang yang kebal ya. Jadi alhamdulillahnya enggak ya sakit meriang-meriang dikit lah ya, masuk angin, enggak yang sampai masuk rumah sakit. Tipes gitu enggak ya Kak? Ada aja loh, Iya, ada ada aja. aja. Kayak bener-bener yang kayak kesehatan tuh, apalagi kita anak kesehatan. Iya. Masa kita yang sakit ya? Kita yang ngobatin, kita juga yang sakit. Iya, Jangan sampai. Cuma ada aja kasus kayak gitu. Makanya ya dijaga lagi. Biasanya tuh yang bikin anak organisasi sakit ya lupa makan, terus begadang. Karena tuh jangan ya malam gitu. Nah kita nggak bisa nunda juga kan kalau rapat ya Kak. Terus sekarang kalau udah rapat udah asik aja gitu Kak, lupa aja makan. Iya, kayak nggak ada kerasa lapar gitu perih. Terus ada rumahnya Apalagi kalau anak kosan kan ya, kita sedih sama teman-teman yang di kosan. Lapar, nyampe kosan nggak ada makanan. Mogok tuh udah kemalaman. Kalau di rumah kan mungkin masih siap orang tua masih ada makanan. Makanya bener-bener yang belajar mandiri, belajar manajemen diri juga, manajemen lingkungan juga, sama jangan sampai lupa sama akademiknya. Kayak misalnya nih, kadang ada juga yang misalnya ngelakuin tugas kelompok, tapi karena dia sibuk organisasi lupa sama tugas kelompoknya. Jangan sampai, karena itu bisa menimbulkan citra buruk juga buat anak-anak organisasi. Kayak males lah kerja kelompok sama dia mah nggak pernah nyelesain misalkan terlalu sibuk organisasi. Jangan sampai stigma itu muncul pada diri kita. Tapi justru anak organisasi itu harus 2 kali lipat dibandingkan yang tidak organisasi. Maksudku gini, ketika kamu sudah memutuskan untuk menjadi seorang aktivis, memutuskan untuk menjadi seorang organisatoris, artinya kamu sudah siap akan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Pertama, konsekuensinya kamu adalah seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu berarti yang sedang belajar di perguruan tinggi. Artinya apa? Tugas utama atau tugas pokok itu nggak boleh ditinggalkan. Justru kita harus bisa menonjolkan hal yang lebih. Oh iya nih, kayak Ani misalnya nih ya, dia organisasi mantap, tapi ternyata di kelas dia juga nggak kalah. Harus kayak gitu. Itu yang justru menjadi nilai positif anak-anak organisasi. Apalagi organisasi dikenal dengan jago ngomong. Kenapa jago ngomong? Karena sering diskusi. Iya benar. Kan bicara atau public speaking ini bisa karena sering dilatih, dan terbiasa. Jadi kalau misalkan di kelas muncul kan statement, oh dia anak organisasi, presentasinya bagus, bikin dosen juga kagum dan ngerasa iyalah dia anak organisasi, iyalah dia anak KM, iyalah dia anak IMM, pasti keren, pasti IK-nya misalnya bagus, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain dalam hal presentasi atau segala macam itu udah menjadi hal yang gampang, sehingga teman-teman di kelas pun jadi senang sama kita, sampai akhirnya mau dong sekelompokan sama Anin, mau dong sekelompokan sama Anin, mau dong nanti kita bareng ya gini. Harus dimunculkan stigma yang seperti itu. Jangan malah nggak mau lah sama dia masih bukan organisasi, dia kagak pentingin akademik. Jangan sampai kayak gitu. Itu kembali makanya usaha kita, effort kita harus 2 kali lebih besar dibandingkan yang mahasiswa tidak organisasi. Gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi harus bikin stigma yang positif ke harus, lingkungan ya Kak. Jangan sampai malah akhirnya buat stigma yang buruk. Ntar malah orang nilainya apaan sih organisasi. Padahal
organisasi ada itu di kampus ya untuk memberdayakan mahasiswa yang lainnya juga nggak sih? Kayak misalnya BEM ngadain seminar, ya ujung-ujungnya targetnya siapa? Mahasiswa kan, teman-teman FFS lain kan. Gimana caranya kita juga bisa berkolaborasi, berteman dengan teman-teman yang bukan organisasi. Jadi jangan membatasi pergaulan juga. Terus pokoknya banyak hal. Tadi tuh dari duka tuh sebenarnya nanti bakal muncul rasa senang-senang yang ada gitu. Sampai kalau misalkan kita berhasil nih dalam organisasi manajemen segala macamnya, ya udah kita akan dikenal baik oleh orang-orang dan akhirnya banyak kesempatan baik yang datang kepada diri kita. Aku merasa bersyukur banget, tidak salah pilih, maksudnya benar-benar dari awal kuliah tuh ikut organisasi walaupun capek segala macam, tapi akhirnya hasilnya itu dirasa sekarang. Aku mendapatkan banyak kesempatan yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Kesempatan yang bertemu orang-orang hebat, terus mendapatkan cerita dari orang-orang hebat, di mana orang hebat itu juga nggak langsung hebat kan, pasti dia berproses kan, berproses dari yang kecil-kecil dulu, dari yang mungkin cuman jadi narasumber kajian kecil-kecil lah, tapi nanti dari situ akhirnya dapat panggilan di sini, dapat panggilan di sini, dan yang kayak gitu tuh nggak cuma sekedar pengalaman, tapi kadang bisa menghasilkan Something. Iya, Jadi awalnya kan gitu ya. Iya, benar-benar bisa menghasilkan cuan gitu. Kan sekarang nih kita tuh jadi mahasiswa nih, misalnya Kokom farmasi, Anin analis. Gak selamanya setelah kita lulus kita itu kerja jadi analis atau jadi farmasi. Lapangan pekerjaan tuh sekarang semakin sempit dan semakin ketat. Nah, gimana caranya kita bisa mencari uang gitu atau mencari pekerjaan dan tetap produktif segala macam, itu kan tergantung sama diri kita sendiri. Nah, itu biasanya yang sekarang dicari adalah orang yang multitasking, orang yang ngelakuin ini bisa, ini bisa, itu biasanya cepet dapat kerjaan, cepet dapat peluangnya. Dan aku merasa banget sih sekarang aku bisa dapat kesempatan misalnya ikut ini atau jadi narasumber atau segala macam, itu kan gara-gara ya aktivitas dulu di organisasi. Sekarang tuh ibaratnya masanya aku menikmati apa yang dulu aku lakukan. Capek-capeknya yang dulu tuh sekarang lagi Capek-capeknya yang dulu lagi dinikmati, walaupun kangen banget juga sih sama capek-capek yang dulu itu. Soalnya capeknya tuh produktif, jadi seneng gitu ya kan, Iya, bermanfaat gitu. Kerasa juga kok di diri kitanya sendiri tuh kerasa lebih baik lah, berubah. Makanya kalau lagi organisasi itu jangan bapernya yang diutamain. Tapi boleh sih bawa perubahan ya. Iya. Oh bener. Oh bapaknya bawa perubahan ya kak. Ya udah. Bawa perasaan. Ya bukan bawa perasaan ya. Ingat ya teman-teman, bawa perubahan. Baik perubahan untuk diri sendiri ataupun perubahan untuk lingkungan. Buatlah inovasi-inovasi program yang baik dan relasi yang kuat. Nah tadi gara-gara organisasi sukanya lagi kita dapat relasi. Kayak misalnya nih kita dikenal sama kakak-kakak alumni, kita dikenal sama kakak-kakak yang dari mereka itu sebenarnya bisa datang pekerjaan. Aku tuh membuka ngajar, peluang ya kan? aku ngajar juga gara-gara informasi dari kakak alumni. Terus aku juga pokoknya banyak deh hal-hal yang ternyata aku dapetin itu dari relasi. Itu organisasi itu memperkuat relasi dan relasi itu memperkuat rezeki. Ih bagus banget loh, bagus banget sih, bagus banget, bagus banget. Makanya kan kalau di Islam sendiri harus menjalin terus silaturahim kan ya. Nah itu dia, karena itu bisa menghasilkan yang lain-lainnya. Iya. Makanya kalian bisa sampai di titik sekarang ini karena itu ya kak, karena kerja keras Kak Anin sebelumnya itu sangat luar biasa sekali gitu. Makanya semoga teman-teman juga bisa melanjutkan nih apa yang Kak Anin lakukan kemarin gitu. Harus banget. Iya betul. Nadine lagi. Nah teman-teman, kita sekarang udah ada di halaman depan nih, tampak depan dari FFS Uhamka. Keren banget kan ya. Kita ada I love FFS Uhamka. Selamat datang Maba. Kalian seharusnya kalau sekarang ada di sini disambutnya sama ini nih sekarang ya. Dulu mah kita nggak ada ya. Iya ini baru loh teman-teman. BTW ini baru dan spesial buat kalian semua. Nah, balik lagi nih Kanin. Kanin kita udah masuk ke segmen terakhir. Kanin. Oke Kanin, aku pengen tahu nih Kak, apa sih Kak motivasi terbesar Kakak sampai Kakak bisa di titik seperti sekarang ini? Boleh nggak di-share ke teman-teman? Boleh dong. Motivasi terbesar aku sampai akhirnya aku berada di titik ini ya nggak lain nggak bukan adalah orang Pasti ya Kak itu namanya. pasti lah, pasti banget. Orang tua itu yang aku tuh pengen
atau mungkin untuk masyarakat. Makanya kan sekarang aku di genre pun ini fokusnya lebih ke sosial ya, dimana bisa memberikan hal-hal atau hal-hal positif, terus kemudian yang baiklah, edukasi ke masyarakat. Itu yang buat aku sampai hari ini benar-benar bertahan. Selain dari orang tua, aku tuh punya moto yang aku juga termotivasi oleh kakak tingkat atau kakak senior yang luar biasa juga. Anak-anak FFS tuh kan keren-keren banget ya kak, alumninya tuh juga benar-benar yang bikin kita tuh semangat sebagai adik-adiknya ya, Kak? sebagai adik-adiknya tuh kayak gue nggak boleh kalah nih. Gue pasti bisa nih kayak kakak ini nih, biasa gitu mikir ya, bahwa waktu itu akhirnya aku punya motivasi bahwa kan ini sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat, dan kita nggak pernah bisa menjamin nih amal kita kayak sholat kita, ibadah kita itu apakah bisa sampai mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, itu kita nggak pernah tahu. Makanya yang aku tekankan di sini, selain dari ibadah, gimana caranya kita bisa bermanfaat, dan gimana caranya kita bisa bermanfaat karena aku mahasiswa, yaitu diawali dari organisasi. Karena dari organisasi itu belajar banyak banget, kan ada bentuk sosialnya juga kan, baik di BEM, terus kemudian di IMM juga itu ada, dimana kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama mungkin di awal-awal organisasi kita hanya memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa yang lain. Itu satu pahala juga sebenarnya. Ini kalau misalkan kita mikirnya lurus gitu ya. Jadi motivasi aku, misalnya capeknya aku, lelahnya aku, ya itu untuk lillah gitu. Ibaratnya itu dibalikin lagi. Kita sebagai manusia, gimana caranya kita bisa bermanfaat, dan apalagi kalau misalkan ngomongin prestasi, ujung-ujungnya itu sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Makanya sebagai mahasiswa baru, pertama hal yang harus kita pahami adalah bersyukur nih. Bersyukur udah dikasih kesempatan kuliah, jangan disia-siain, jangan lama-lama juga. Cinta kampus boleh, tapi jangan lebih dari 4 tahun. Makanya doain ya, semoga kita semua lulus tepat waktu. Amin. Itu hal yang harus kita utamain juga. Terus selain udah bersyukur nih kita jadi mahasiswa, buktikan bahwa mahasiswa itu gak cuma pencari gelar, kita itu agent of change, agen perubahan. Otomatis ada hal yang kita harus lakuin dong. Apa sih perubahan apa yang kita lakuin? Mungkin apa yang kakak lakukan sekarang itu cuma hal kecil, dimana orang lain sebenarnya udah banyak melakukan langkah besar. Ya nggak masalah, langkah kecil yang konsisten itu akan lebih baik dibandingkan langkah besar yang nggak mulai-mulai. Lebih baik ya kak, lebih baik. Ya, lebih baik yang apa-apa kecil-kecil aja dulu. Kalau misalnya teman-teman mau trigger nih, lihatlah mahasiswa-mahasiswa lain, misalnya dari kampus lain. Aku nih sebenarnya bangkit dari rasa sakit hati juga nggak keterima dari PTN. Ya kan? Tapi rasa baik sakit ya, Kak? hatinya itu harus baik dong, ya, harus positif baik. gitu ya. Kayak misalkan nih, ya gue cuma jadi mahasiswa UHAMKA, ya udah tahu cuma UHAMKA. Kenapa cuman gitu-gitu aja? Kenapa nggak ngebuktiin bahwa ya ini loh gue mahasiswa UHAMKA, gue bisa membuktikan bahwa gue juga berkualitas. Emas akan selalu menjadi emas meskipun dia ditaruh di lumpur sekalipun. Makanya buktikanlah pada diri kita sendiri, buktikan pada orang tua, pada orang lain bahwa kita ini bukan orang yang biasa-biasa aja. Kita itu pasti bisa, dan semua balik lagi ke usahanya kita. Kalau misalnya emang kitanya males, kitanya nggak mau berusaha, ya udah. Oke Kanin, soalnya teman-teman tadi tuh tiba-tiba ada kendala hujan. Ya udahlah ya. Oke Kanin, kita masuk nih ke pembahasan kita yang baik Kak. Kasih dong Kak, pesan-pesan untuk teman-teman maba kita ini. Silahkan Kak. Pesan untuk teman-teman maba, ingat ya, kuliah untuk S1 nih ya, dan itu cuma 4 tahun maksimal. Mungkin kalau yang untuk D3 atau D yang lainnya itu kurang dari 4 tahun. Dan menjadi muda, menjadi remaja itu juga cuma sebentar sebenarnya rentang. Nanti kalau udah lulus kuliah, kerja, abis itu nikah, udah beda lagi nanti rasanya. Makanya yang mau aku kasih ke teman-teman adalah manfaatkan semasa kuliah dengan sebaik-baiknya dan explore diri kalian seluas-luasnya. Karena dari berbagai macam pengalaman, baik pengalaman organisasi maupun pengalaman aktivitas yang lainnya, itu yang nantinya akhirnya membuat kita semakin mengenal diri kita, passion kita apa, kita tuh bisanya apa, kurang, kita itu
dari jangan menjadi mahasiswa biasa. Maksudnya jangan menjadi mahasiswa biasa tuh ya bukan yang kupu-kupu, kuliah pulang ya, kuliah bosan kuliah drakor dia beda itu lah. Tapi cobalah menjadi kura-kura, kuliah rapat. Oh, oke. Biar produktif. Iya betul banget. Kuliah rapat, berorganisasi lah. Nggak akan ada ruginya. Nggak akan ada ruginya. Ketika kalian niatnya lurus, ketika memang mau mencari pengalaman, mau berbagi, mau belajar, karena organisasi juga belajar kan ya semasa kuliah, itu hasil itu gak akan bohongin kok. Ya, jadi intinya coba. Kalian gak akan pernah tahu rasanya kalau nggak coba. Iya, bener. Jadi percuma aku ngomong dari A sampai Z, nyeritain yang bagus-bagusnya misalnya nih ya, tapi kalau kalian gak ngerasain juga gak bakal oh iya gak Bener bakal gak sih gitu ya kan? Nanti dikira kalian bohong lagi iya, gitu kan? iya keren bohong gitu Iya. kan. Padahal cobain makanya. Gak bisa aku memaksakan teman-teman tuh buat bener-bener tahu gimana rasanya kalau nggak nyobain langsung. Betul Misalnya banget. nih aku punya mangga asem tapi kelihatannya manis kan, dia mangganya bagus gitu, ini asem kok karena aku udah nyobain. Sekarang kok nggak mungkin, ini manis tuh kelihatan banget bentuknya, itu manis kok kak, itu manis karena kok nggak nyobain. Betul. Sama halnya ketika aku berbicara mengenai organisasi, baik itu dalam hal suka maupun dukanya, itu nggak akan teman-teman rasain kalau nggak nyobain. Jadi dicobain aja dulu. Dan nggak cuma aku doang yang mungkin sepakat terkait bahwa organisasi ini adalah ladang wadah untuk kita belajar, benar-benar mengeksplor diri seluas-luasnya. Kuliah tuh jangan cuma sekedar kuliah, sayang banget. Betul. 20 juta habis cuma buat kuliah doang. Betul banget. Kita manfaatin lah ya kan? Iya, Kita manfaatin manfaatin uangnya. pengalamannya. Di sini juga wadah sarananya juga banyak, klub-klub semua. Ya ikutin yang sesuai dengan passion teman-teman. Betul. Itu nggak akan ada ruginya. Itu semua proses, itu semua pembelajaran, karena hasil yang nantinya teman-teman akan dapat itu tergantung pada usaha hari ini. Ketika teman-teman besok mau jadi apa, itu semuanya tergantung pada usaha teman-teman di hari ini. So pastikan usaha di hari ini adalah maksimal dan terencana pastinya. Betul. Nah nih teman-teman, makanya yang mau jadi kupu-kupu aja mungkin pikir-pikir lagi ya kak. Mungkin Ya, bisa dipikir-pikir lagi nih. Kira-kira dengan kupu-kupu dapat apa sih? Coba dianalisis lagi gitu. Iya. SWOT-nya coba Iya, ya. coba yang benar. dianalisis lagi dapat untungnya itu dari mana. Betul. Ingat organisasi bisa menghasilkan cuan juga loh kak. Salah satunya tadi yang udah kan diceritain ya. Bisa, tapi itu jangan dijadiin Patokan ya kan. Niatnya harus yang lurus ya. bener harus ya, yang Kak? lurus dulu. Biasanya Betul. kalau yang udah agak belok tuh suka Melenceng. melenceng. Jadi kemana-mana nanti kita. Aduh, seru banget pembahasan kita sama Kak Anin kali ini tentang Mawapres mahasiswa berprestasi. Salah satunya adalah Kak Anin dari D4 Teknik Analis Kesehatan. Sama aja kan. Teknik laboratorium medik atau analis kesehatan. Oh, mohon maaf ya teman-teman, aku salah tadi nyebutnya. Teknik Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan. Oh, oke. Ini salah satu kakak dari TLM kita. Makasih Kak Anin udah mau datang Iya, ke makasih juga. podcast kita. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya ya Kak. Kalau misalnya ada waktu mungkin main-main lah ke lembaga pasti. Mampir-mampir lagi ya, lihat adik-adik yang sedang berkembang. Nah teman-teman juga kalau ketemu Kak Anin mungkin jangan ragu untuk nyapa Kak Anin ya. Ya kita sebenarnya udah sering ketemu gak sih? Oh, iya. Aku ini kan soalnya instruktur bayi Pelarkom juga, Oh. ngurusin maba-maba juga. Oh, nih. Mungkin bagi yang merasa pernah diinstrukturin sama aku, Nah, atau mungkin bener. yang masih inget pekan ta'aruf, ya moderatornya siapa pada saat penutupan? Nah, oh, nih berarti udah nggak asing lah ya seharusnya sama Kak Anin ini. Seharusnya sih gitu lah Iya. ya. So terkenal banget gak sih? Gak apa-apa, bercanda. gak apa-apa. Kali aja emang beneran terkenal Kak. Amin. Yaudah, makasih teman-teman udah nyimak podcast kita. Semoga kalian bisa mengambil apa sisi positif yang kalian dapetin dari Kak Anin. Ditirulah apa yang baiknya dan ambil dibuang baiknya, buang yang buruknya. buruknya. Ingat ya teman-teman, apa yang dilakuin Kak Anin sekarang itu adalah kerja keras Kak Anin kemarin gitu. Dan kalau teman-teman mau seperti Kak Anin, bekerja keraslah seperti yang sudah Kak Anin ceritakan. Terima kasih teman-teman udah nyimak podcast kita. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum.